Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nurza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. COVID-19, salah satu virus yang pernah menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Isu mengenai lonjakan kasus di tahun 2023 ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat. Lantas, apakah benar COVID-19 merebak lagi? Berikut tanggapan epidemiologis Universitas Hasanuddin. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 lalu. Dalam perkembangan terbaru seputar pandemi COVID-19, beredar isu mengenai lonjakan kasus yang mulai terjadi di beberapa tempat. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Ansariadi SKM MSc PhD, yang juga merupakan seorang epidemiologis, mengungkapkan bahwa kasus COVID-19 tidak mengalami lonjakan signifikan seperti yang terjadi sebelumnya. Meskipun terdapat laporan kasus, jumlahnya masih jauh di bawah angka kasus masa lalu, sehingga tidak dapat disebut sebagai lonjakan yang signifikan. Menurut World COVID Odometer, data menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan drastis dalam kasus COVID-19 dan penanganannya tetap terkendali. Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa situasi darurat COVID-19 telah berhenti, WHO tidak pernah mengklaim bahwa virus tersebut telah hilang sepenuhnya. Kasus COVID-19 ini diyakini akan terus ada di tengah masyarakat, sejalan dengan keberadaan virus-virus lainnya. Meskipun demikian, angka kasus yang ada masih dapat dianggap dalam batas normal dan penanganannya tetap terkontrol. Ya, jadi boleh jadi orang tidak terlalu mungkin karena orang perjalanan banyak kemana-mana. Di tempat lain mungkin orang tidak terlalu banyak memberikan lagi perhatian terhadap COVID. Mungkin di suatu tempat itu vaksinasinya mungkin tidak terlalu bagus cakupannya, kurang divaksin sehingga terjadi lonjakan. Bisa saja terjadi seperti itu. Saya kira itu mungkin yang paling banyak, atau boleh jadi dia sudah lama divaksin. Kita tidak tahu, mungkin imunitasnya sudah berkurang, nggak pernah dicek lagi. Nah, kan kita juga tidak tahu ini berapa lama setelah divaksin masih ada karena masih dalam proses monitoring. Terkait dengan varian baru COVID-19, Dr. Ansariadi menegaskan bahwa varian-varian tersebut memang selalu muncul. Namun fokus utama harus diberikan pada sejauh mana varian tersebut bersifat berbahaya. Meskipun virus dapat mengalami mutasi, hal ini tidak selalu menjadi penyebab lonjakan kasus yang signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang memonitor perkembangan global terkait COVID-19 akan terus mengawasi situasi. Jika terjadi lonjakan kasus atau muncul varian baru yang mengkhawatirkan, WHO akan segera mengeluarkan peringatan atau alert. Dengan demikian, setiap peningkatan signifikan di suatu tempat akan segera diinformasikan oleh WHO untuk memberikan respons yang cepat dan tepat. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Dalam rangka mewujudkan Universitas Hasanuddin sebagai kampus inklusif, Pusat Disabilitas Unhas menyelenggarakan workshop yang melibatkan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari komunitas, yayasan disabilitas, universitas, hingga pemerintah. Bukan hanya presentasi ilmiah, tetapi juga menampilkan persembahan atraksi dari anak-anak Down Syndrome. Lantas bagaimana keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pada workshop dengan tema menyiapkan disabilitas intelektual mengakses perguruan tinggi, kehadiran beberapa pimpinan universitas dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota menjadi bukti komitmen serius terhadap inklusivitas di lingkungan pendidikan tinggi. Narasumber dari Psychological Center dan Sahabat Sindrom Down Istimewa memberikan wawasan yang bermakna mengenai tantangan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas intelektual. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMphil, yang turut hadir dan menjadi pemateri dalam acara tersebut, dalam sambutannya, Unhas memiliki dukungan penuh dan membuka ruang untuk para penyandang disabilitas. Prof. Adi mengungkapkan bahwa setelah pelantikan kabinet baru di tahun 2022, Rektor Unhas
segera mendeklarasikan pembangunan pusat disabilitas Unhas. Universitas Hasanuddin yang telah mendeklarasikan diri sebagai kampus inklusif mempraktikkan prinsip dasar no one left behind dan menjadi kampus kemanusiaan. Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk mewujudkan kampus inklusif dengan langkah-langkah konkret, seperti penyiapan tempat parkir khusus, jalur akses, toilet khusus, dan fasilitas lain yang mendukung mobilitas bagi teman penyandang disabilitas. Jadi cukup menarik sebenarnya memang pembahasannya ya, terutama kalau kita berbicara tentang kesiapan Unhas untuk mengakomodasi disabilitas intelektual. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita lihat bersama pada saat acara, tantangannya ini luar biasa. Jadi tantangannya luar biasa. Di satu sisi Unhas tentu saja sebagai salah satu perguruan tinggi dengan predikat World Class University itu akan terus mempertahankan kualitas ya. Tetapi di sisi lain karena kita sudah mengklaim bahwa kita menjadi kampus yang inklusif, tentu saja kita harus membuka ruang-ruang ya. Kenapa? Karena di situ ada juga hak-hak bagi mereka yang memang walaupun mereka itu adalah disabilitas intelektual, tetapi di beberapa katakanlah mungkin bidang-bidang yang lainnya mereka juga cukup punya potensi untuk bisa dikembangkan begitu. Nah, sehingga kedepannya nanti seperti hasil daripada pembicaraan kita, nanti Unhas nanti akan membuat semacam satu tim untuk mengkaji. Ya, kita akan mengkaji aturan-aturan di Unhas ini mana yang kemudian kita bisa fleksibelkan ya untuk kemudian bisa mengakomodasi kalaupun dari disabilitas intelektual ini yang memang berminat dan punya kompetensi untuk masuk di Unhas begitu. Ya. Yang jelas kita semua komitmen di Unhas untuk menjadi kampus yang inklusif dan kita untuk menuju ke sana kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder termasuk dengan organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas yang memang dari dulu punya experience atau punya pengalaman panjang. Nah, ini yang kemudian kita coba untuk kemudian bermitra ya sehingga kedepannya itu kita punya strategi untuk kemudian dealing atau untuk kemudian berurusan dengan isu-isu disabilitas ya, terutama tadi pertanyaannya adalah disabilitas intelektual yang memang cukup menantang begitu. Rektor Unhas bahkan telah mengumumkan rencana untuk menyediakan jalur penerimaan khusus bagi mereka yang memiliki disabilitas. Bukan hanya terbatas pada mahasiswa, Unhas juga mencanangkan memberikan kesempatan bagi dosen atau pengajar disabilitas. Dalam workshop ini, fokus pembahasan tertuju pada disabilitas intelektual, sebuah kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptasi sehari-hari. Pendiri SSDI, Andi Nurfitri Balesong, seorang orang tua yang memiliki anak dengan sindrom Down, berbagi tantangan yang dihadapi oleh keluarga dan anak-anak dengan sindrom Down, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat umum. Hari ini kami memaparkan banyak tentang bagaimana yang pertama adalah mendobrak pakem-pakem bahwa individu dengan disabilitas intelektual itu tidak bisa menapaki perguruan tinggi. Yang kedua adalah bagaimana pihak perguruan tinggi membuka diri atau mengakomodir anak-anak atau individu dengan disabilitas intelektual, misalnya sindrom Down, untuk bisa mendapatkan bangku di tempat kuliahnya mereka. Yang ketiga adalah, ini yang paling besar sebenarnya, menciptakan ekosistemnya. Karena ketika kita tidak melakukan pendekatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak, maka ekosistem itu akan sulit terwujud. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Selain presentasi ilmiah, workshop ini menampilkan atraksi persembahan atraksi lipas sabe yang dipersembahkan oleh sahabat sindrom Down istimewa, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan dan keceriaan. Persembahan ini melibatkan pelatihan selama lebih dari 1,5 bulan, bukan hanya untuk menghasilkan karya tari, tetapi juga sebagai upaya komunitas SSDI untuk melatih motorik dan fokus anak-anak yang mengalami disabilitas intelektual. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Tanggal 17 Desember 2023, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menetapkan hari tersebut sebagai Hari Proklamasi Produk Unhas melalui acara Unhas Week. Berbagai produk Unhas diperkenalkan, salah satunya air mineral Aquadin yang dilaunching dalam acara tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka memperkenalkan badan usaha milik Universitas Hasanuddin, beserta produk-produk inovasi dari Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual,
Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi Sains Teknopark, serta unit kerja khusus. Pada Minggu 17 Desember 2023, Universitas Hasanuddin menyelenggarakan acara Unhas Week di gelanggang olahraga JK Arenatorium Unhas. Acara ini dihadiri oleh Rektor Unhas, Ketua Majelis Wali Amanat, Sekretaris Unhas, para wakil rektor dan pimpinan fakultas, serta segenap sivitas akademika Unhas. Ketua Majelis Wali Amanat sambil memegang 2 produk Unhas, memberikan arahannya dengan menekankan bahwa ke depan, setiap fakultas dan unit di Unhas harus menggunakan produk Unhas. Hal ini dianggap sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi Universitas Hasanuddin. Dalam acara tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, menetapkan Hari Proklamasi Produk Unhas. Rektor Unhas yang kerap disapa Prof. JJ, meminta kepada Sekretaris Unhas untuk dibuatkan edaran yang memproklamirkan bahwa seluruh sivitas akademika Unhas wajib menggunakan produk Unhas. Setiap acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Unhas harus menggunakan produk Unhas, dan ini merupakan perintah dari Rektor Universitas Hasanuddin. Dalam konteks tanggung jawab sosial, Rektor Unhas mengungkapkan bahwa mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal akan menjadi tanggung jawab Unhas dan pimpinan fakultas untuk mencari dan membantu mereka dengan mempekerjakan mereka di seluruh perusahaan Hadin. Hadirnya perusahaan Hadin dapat menjadi penyumbang di luar UKT mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan finansial universitas. Selain itu, Prof. JJ juga sempat menyinggung terkait dengan Unhas untuk memproduksi madu. Prof. JJ meminta agar madu dapat menjadi produk baru Unhas yang berkualitas dan akan disebarkan di seluruh dunia. Pada acara tersebut, dilakukan peluncuran produk PT Hadin Metafisi Akademika, yaitu air mineral Aquadin, yang diluncurkan bersama dengan Rektor Unhas, Ketua Majelis Wali Amanat, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Ketua Senat Akademik Unhas, dan Direktur Utama PT Hadin Metafisi Akademika, yang dilanjutkan dengan minum bersama air mineral Aquadin. Air mineral Aquadin yang merupakan hasil produksi PT Hadin Metafisi Akademika melalui anak usaha Hadin Aquadin, diproduksi dengan kemasan mulai dari 250 ml, 330 ml, 600 ml, 1000 ml, hingga 1500 ml, serta produksi air galon kecil dengan kemasan 19 liter. Selain Aquadin, produk-produk lainnya meliputi Hadin Mart & Cafe, Hadin Floris, Hadin Catering, Hadin Konveksi, Hadin Coklat, Hadin Jagung Jago, Hadin Parking, Hadin Tambak, Hadin Bibit Pisang Cavendish, Hadin Logistik, dan Hadin Properti. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Sebenarnya target kita tidak seperti ini. Tapi karena Pak Rektor, Pak Ketua MA sangat antusias dan betul merasa bangga karena ada beberapa unit usaha kita bisa bangun dalam waktu yang sangat singkat. Ya, dalam waktu 8 bulan saya menjabat sebagai dirut, ada 13 ya anak usaha yang kita sudah bentuk dan itu sudah bergerak, bukan lagi baru akan dibentuk tapi sudah dibentuk dan itu sudah memiliki prospek bisnis yang baik. Tentunya dengan adanya soft launching ini atau launching produk PT Hadin Metafisi selaku holding, ini merupakan suatu kebanggaan buat kita nanti ke depan agar potensi bisnis, potensi usaha yang ada ini minimal dulu untuk sementara di internal kita. Ya, yang saya ceritakan tadi disampaikan di forum bahwa ada kurang lebih 872 miliar ya potensi pendapatan kalau kita bisa jalan dengan baik. Itu pun kita hanya kurang lebih 30-40% pangsa pasar kita ambil. Contoh tadi itu, anggap aja makanan, Hadin Catering, 10.000 aja per bulan, coba bayangkan. Nah, orang di dalam ini 54.000 ya sivitas akademika. Nah, kalau dia dikasih makan setiap bulan, itu pendapatannya 216 miliar. Nah, uang gede ini. Kalau ini di-store kembali ke Unhas, kemudian diolah, diberikan peningkatan kepada para dosen, guru besar, kemudian perbaikan-perbaikan infrastruktur, saya kira sangat bermanfaat. Nah, ke depan tentu kita berharap seluruh sivitas akademika, para dekan, ya para rektorat, betul-betul komitmen untuk menggunakan produk Hadin. Karena produk Hadinnya adalah milik kita sendiri. Ya, mari kita besarkan.
mungkin ada yang tidak pas, kurang baik, mari kita perbaiki. Karena yang lakukan ini ya adalah manusia biasa, adalah orang-orang yang mau memiliki dedikasi tinggi untuk membesarkan bisnis UNAS selama menjadi PT MBH, seperti itu. Selain ke-13 produk tersebut, PT Hadin Metavisi Akademika juga memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Hasanuddin Agrivisi Internusa, PT Unhas Hotel and Convention, PT Hadin Code Nusantara, PT Hadin Bumidaya, dan PT Hadin IT Solution. Dalam pemaparan oleh Direktur Utama PT Hadin Metavisi Akademika, Dr. Andes Insinyur Haji Latunreng MMIPU, diuraikan potensi pasar yang tinggi yang dapat dihasilkan oleh semua unit usaha dan anak perusahaan dari PT Hadin Metavisi Akademika Holding Company. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Nuriza Razak mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.